mayatnya dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty, guys. Hai guys, welcome to my channel. Nama aku Arlin. Dan di sini aku bakal upload video tentang misteri vlog maybe. Jadi kalau kalian suka dengan topik tersebut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya biar kalian tahu nanti pas aku upload video baru. Hari ini aku bakal ngebahas kasus pembunuhan yang cukup populer yang sering dibicarakan, yaitu Hello Kitty murder. Kenapa ini bisa disebut pembunuhan Hello Kitty? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pada bulan Mei tahun 1999 di Sim Sam Sui, Hong Kong, kedatangan gadis remaja yang sangat tertekan bernama Ah Fong yang berusia 14 tahun. Dia datang sendiri tanpa orang tua, tanpa teman, ataupun keluarganya. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia pikir dia sedang dihantui. Polisi jelas-jelas tidak berurusan dengan hal-hal seperti itu. Tapi polisi ini membiarkan gadis itu membicarakan semuanya. Jadi gadis ini memberitahu polisi tentang sosok yang datang kepadanya setiap malam, guys. Dan roh itu adalah seorang wanita muda berusia 20 tahunan yang memiliki darah di seluruh tubuhnya. Gadis remaja ini merasa bahwa satu-satunya cara dia dibebaskan dengan satu roh ini adalah jika dia datang ke kantor polisi. Gadis remaja ini mengaku telah melihat penyiksaan seorang wanita muda. Sebenarnya dia adalah bagian dari grup yang melakukan penyiksaan kepada wanita tersebut. Namun dia yang termuda dan dia adalah satu-satunya wanita dari seluruh kelompok grup ini, guys. Di dalam grupnya ada pria yang lebih tua berusia 20-an dan 30-an. Dan mereka adalah pria anggota gangster, guys. Pada dasarnya seperti mafia Hong Kong gitulah. Pasti kalian bertanyakan kenapa wanita muda berusia 14 tahunan bisa masuk atau bisa gabung ke dalam sebuah gangster gitu. Karena salah satu dari pria anggota gangster itu adalah pacarnya. Dia berusia 14 tahun dan pacarnya dalam anggota gangster ini berusia 34 tahun, guys. Jadi korbannya berusia 23 tahun bernama Fan Man Yi yang bekerja di sebuah klub malam. Sumber mengatakan dia adalah pelayan atau seorang pekerja seks. Sewaktu kecil dia ditinggalkan oleh keluarganya. Aku tidak tahu apakah itu ditinggalkan hanya seolah-olah mereka tidak menginginkan anak tersebut atau mereka tidak bisa merawat anak ini. Tetapi akhirnya dia tumbuh di sebuah panti asuhan. Dan ketika dia mencapai usia 16 tahun, akan dikeluarkan dari panti asuhan karena dia dapat mengurus diri dia sendiri. Tetapi menurut aku ya, secara realistis, anak umur 16 tahun tuh belum bisa benar-benar berjuang sendiri. Pada tahun 1997, Fan Man Yi bertemu dengan seorang gangster bernama Chan Man Lok. Dia adalah pria berusia 34 tahun yang merupakan seorang bandar narkoba dan lintah darat, guys. Dan emang terkenal banget di Hong Kong. Awalnya hubungan mereka ini baik-baik aja karena Man Lok adalah customernya si Fan Man sebagai kupu-kupu malam di klubnya itu. Dan sebaliknya, Fan Man ini adalah customernya si Man Lok sebagai pengedar narkobanya. Hingga 2 tahun kemudian hubungan mereka berdua ini mulai memburuk. Karena Fan Man ini lagi butuh banget uang, guys. Jadi dia memberanikan diri dia untuk mencuri dompetnya si Man Lok yang dalamnya berisi 4.000 dolar Hong Kong. Tetapi akhirnya Fan Man ini merasa bersalah, guys. Karena bagaimanapun juga hubungan mereka berdua ini awalnya kan baik. Dan akhirnya Fan Man ini memutuskan untuk mengembalikan dompetnya si Man Lok dan menambahkan uang di dalamnya sebesar 10.000 dolar Hong Kong. Ceritanya seperti permintaan maaf gitulah ya, jadi ditambahinnya gitu. Tetapi emang dasarnya si Man Lok ini anggota gangster dan lintah darat pula. Jadi hal ini dimanfaatkan sama Man Lok untuk meminta tambahan uang lagi sebesar 20.000 dolar, guys. Ini tuh kata dia sebagai bunga dari uang yang dia curi. Padahal dipakai juga enggak ya uangnya, malah dibalikin dan dilebihin lagi. Tapi si Fan Man ini mohon-mohon gitulah minta maaf karena kan dia memang gak sanggup banget kasih uang segitu banyaknya. Dan pada akhirnya
Manlok ini menyuruh 2 anak buahnya untuk menculik Fanman dari tempat tinggalnya, guys. Karena alasannya, uang yang diminta Manlok ini ke Fanman tadi sebagai bunga tadi sebesar $20.000 itu nggak kunjung dikasih kepada Fanman. Dari situlah Fanman ini diculiknya dan dipaksanya menjadi pekerja seks ke kenalan-kenalan si Manlok ini. Tapi karena dia sudah dipukuli gitu, badannya kan kayak lebam-lebam biru-biru gitu, jadi kayak cuman sedikit gitulah yang mau. Jadi uang yang dihasilkan Fanman ini dari paksaan si Manlok menjadi pekerja seks itu kurang, guys. Jadi Manlok ini merasa kurang banyak lah, guys, dapat pendapatan uang dari si Fanman ini. Ia kemudian kesal dan emosi sehingga menyekap Fanman ini di rumahnya, yaitu di apartemen Granville Road. Di sana pokoknya Fanman ini disiksa lah, guys, dan dipukuli terus sama si Manlok dan anak-anak buahnya, guys. Jadi ada si Manlok, 2 anak buahnya yang bernama Sing Cho dan Wai Lun, satu lagi yang namanya Ah Fong ini, guys, yang tadi datang ke kantor polisi. Di sini tuh mereka pokoknya menyiksa dia lah, guys. Dia diikat terus disiksa gitu. Selama lebih dari sebulan, Fanman ini mengalami berbagai penyiksaan yang menurut aku itu ngeri banget, guys. Membakar kulitnya, memperkosanya, dan yang lebih parahnya lagi, memaksanya memakan kotoran manusia. Ah Fong ini memang tidak ikut menyiksa Fanman ya, tapi dirinya ada di lokasi dan melihat kejadian tersebut tanpa berusaha menghentikan perbuatan si pria-pria tadi. Saat ditanya sama polisi, jadi di mana Fanman ini dan bagaimana kondisinya sekarang, tetapi guys, polisi ini sangat terkejut oleh pernyataan Ah Fong. Karena ternyata Fanman ini telah tewas setelah disekap dan disiksa selama 1 bulan lebih di apartemen tersebut. Dan yang gilanya adalah mayatnya dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty, guys. Yang sebelumnya mayatnya ini dipotong-potong dulu dan direbus biar ukurannya cukup dan tidak menimbulkan bau. Bayangin aja ya guys, kalau Ah Fong ini nggak ngelapor sendiri ke polisi, kasus ini mungkin nggak bakal pernah terungkap. Dan di dalam boneka Hello Kitty itu bakalan ada mayat dari Fanman ini. Ketika ditanya polisi, apa motivasi dari pelaku ini menyiksa Fanman dan berbuat seperti itu, mereka mengaku sebagai kepuasan dan kesenangan aja, guys. Karena memang dari pengakuan Ah Fong juga, saat pria ini menyiksa Fanman, mereka tuh kelihatan gembira gitu, guys, senang-senang gitu aja sambil ketawa-ketawa. Gila nggak tuh? Tetapi yang paling membuat kasus ini menjadi perbincangan adalah pelaku hanya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, guys. Karena dianggapnya korban ini tewas akibat overdosis sebelum akhirnya direbus dan dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty. Yang mana para pelaku hanya dijatuhi hukuman pembunuhan, ya bukan pasal berlapis seperti penculikan, penyiksaan, dan lain-lain. Karena kondisi korban yang nggak bisa diotopsi lagi, guys. Ya iyalah, gimana mau diotopsi ya, kan udah dipotong-potong sama direbus gitu. Tentunya menurut aku, hukuman tersebut nggak setimpal ya guys. Tapi ya begitu guys ceritanya dari Hello Kitty Murder ini. Setelah publisitas yang luas, siksaan dan kematian Fanman diketahui oleh publik Hong Kong, tidak ada lagi yang mau menyewa dan membeli apartemen tersebut. Akibatnya, apartemen itu kosong selama bertahun-tahun. Dan akhirnya orang-orang memutuskan untuk tinggal di apartemen lain guys. Karena gedung apartemen tersebut diyakini banyak orang dihantui oleh hantu Fanman. Dan akhirnya gedung itu dihancurkan pada tahun 2012. Jadi begitu guys kisah dari Hello Kitty Murder ini. Komen di bawah apakah menurut kalian pelaku sudah dijatuhi hukuman yang setimpal atau belum nih guys. Oke guys, kalau gitu sampai di sini aja video aku kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dengan topik yang aku bahas. Jangan lupa juga follow Instagram aku @arlinsyafitri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye guys!